pasangan yang ingin menikah ya Bu, ini surat dari lurahnya. Ini atas nama siapa Masnya? Fahmi. Baik. Saya Hara. Baik. Langsung saja Mbak ya. Perkenalkan saya Bidan Fitri yang berjaga pada tahun ini. Saya yang akan menanggapi konsultasi untuk pernikahan Mas sama Mbaknya ya. Selanjutnya kita mulai aja Mbak ya. Salah satu tujuan pernikahan itu adalah kan ingin mendapatkan keturunan yang sehat. Selanjutnya karena sebelum pernikahan harus ada apa sih kayak persiapan sebelum pernikahan. Jadi kita akan konsultasi di sini semua apapun keluhan yang Mbak rasakan, Mas rasakan bisa dikeluhkan semua pada pertanyaan Mas sama Mbaknya bisa saya konsultan. Ada yang pertanyaan Mas? Lebih baiknya gimana ya Bu untuk konseling pranikah ini sama calon resepsi ini? Sebelumnya saya kasih brosur dulu ya. Ini ada brosur tentang pranikah sama konseling pernikahan. Ini Mbaknya bisa dibaca buat Masnya. Silakan dibaca dulu. Di sini kita bisa melihat ya untuk apa namanya untuk pemeriksaan kesehatan yang bisa kita lakukan nanti setelah kita konseling ataupun keluhan yang Mbak rasakan sebelum pernikahan, Mas rasakan sebelum pernikahan nanti kita konselingkan di situ. Itu manfaatnya bagi saya sendiri apa ya? Baik, ini manfaatnya tuh buat kayak nanti kita melihat apakah calon pengantin itu sudah benar-benar siap atau belum. Jadi nanti kita lihat kematangan atau ada masalah bisa kita atasi sebelum terjadi lebih jauh lagi. Itu pemeriksaannya itu bisa pemeriksaan laboratorium, juga pemeriksaan secara DTV pada ibu sama masnya di sini nanti. Terus ada yang bisa ditanya lagi? Itu kapan Bu kita bisa melakukan pemeriksaan? Nah idealnya tuh pemeriksaan dilakukan sebelum menikah atau sebelum pernikahan atau sebelum resepsi yang akan dilakukan pada pernikahan tersebut. Apakah saya diperiksa juga Bu? Nah, iya Masnya diperiksa juga karena biar tahu sama-sama tahu kesehatannya nanti. Nanti pemeriksaan yang pertama itu adalah pemeriksaan umum kesehatan. Apakah saya juga diperiksa Bu? Ya dong, karena kita harus tahu sama-sama kesehatannya biar kita tahu semua keadaannya. Seperti nanti pemeriksaan laboratorium ya Mas ya. Laboratorium seperti pemeriksaan HB, golongan darah, nanti ada pemeriksaan HIV juga buat pencegahan. Selanjutnya ada pemeriksaan status gizinya juga bisa juga dilakukan imunisasi sebelum pernikahan. Kalau misalnya itu lebih baik mencegah ya Mbak, apa Mas ya daripada udah terjadi kan. Banyak yang ditanyain nggak? Ya kalau tidak ada yang ditanyain langsung aja kali ya kita pemeriksaan secara langsung. Baik Bu. Langsung aja Mbak ya kita periksa. Pinjam tangannya ya Mbak ya. Ibu punya darah rendah ya? Iya Bu. Kurang minum juga. Jadi Kita datang ke sini untuk konseling pranikah dan juga prakontrasepsi. Nah, saya ini kurang paham kontrasepsinya itu gimana, terus apa aja gitu. Bisa dijelasin nggak ini? baik, kalau buat kontrasepsi itu kan nanti sebelum kehamilan apa mau ada niatan buat tunda kehamilan atau gimana Mas? Niatnya tunda dulu Bu. Itu karena masih muda Iya. mau berkarir dulu. Iya. Bisa sih karena kontrasepsi sebelum kehamilan juga bisa dipakai. Misalnya sakit apa juga harus kita perhatikan juga ibunya. Kalau misalnya ibunya mengalami diabetes kayak hipertensi itu beresiko buat pakai kontrasepsi. Kayak gitu juga ngaruh. Iya, jadi kita harus perhatikan keadaan ibunya juga. Kalau misalkan untuk KB alami aja gitu Bu. Kalau bisa sih kalau KB alami itu jangan melakukan hubungan seksual di masa subur. Jangan melakukan hubungan seksual pada masa-masa subur seperti itu. Kalau enggak pakai ini alat kontrasepsinya seperti kondom. Itu kalau hubungan seksual yang baik itu seperti apa ya Bu? Nah kalau hubungan seksual yang benar itu kayak memastikan nih antara pasangannya itu sama-sama ingin berhubungan seksual atau tidak. Kalau misalnya salah satunya tidak mau kan. Terus yang kedua bisa menggunakan kondom jika tidak ingin adanya kehamilan. Terus batasi seks yang hanya batasi seks tuh hanya pada satu orang saja, jangan berganti-ganti pasangan gitu ya.
Terus yang selanjutnya tuh ada kayak jaga kebersihan organ intimnya. Ibu harus mbaknya harus rajin membersihkan, kayak mengganti celana dalam itu selama 1 hari tuh 2-3 kali. Masih juga harus kayak gitu, harus menjaga kesehatan intimnya ya. Terus ada kebersihan bersihan sex toys atau seks setelah berhubungan seksual. Selanjutnya ada cek tubuh kita. Kita mau cek tubuh kita ada keluhan apa di tubuh kita cek bisa di. Selanjutnya itu ada jalani tes kelamin. Jadi kan sekarang banyak sih mbak ya mas, kayak banyak penyakit HIV kayak gitu, kayak penyakit menular seksual. Sekarang lagi marak ya di Indonesia banyak banget kan. Jadi kita mencegah buat penularan secara intens ke pasangan. Jadi kita tes sedini mungkin sebelum pernikahan. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya, nggak benar banget. Kamu mau pakai apa? Baik, mbak ya, mas. Buat kesimpulan pada konseling hari ini bisa disimpulkan kalau misalnya ditemukan indikasi atau gejala yang timbul dari pemeriksaan laboratorium maupun tadi pemeriksaan tadi, bisa langsung dirujuk ya mbak. Mas, makanan dari pribadi masing-masing harus yang sehat sebelum pernikahan, harus sehat dong, harus menjaga kesehatan, menjaga imun. Kemudian karena sekarang kan lagi marak virus ya mbak ya mas ya, jadi kita harus pintar-pintar menjaga tubuh kita sendiri. Terus kalau misalnya udah benar-benar merencanakan kehamilan, harus kesiapan dari masnya untuk jadi seorang ayah. Untuk Apa sih Bu atas konseling pernikahannya? Bagi kita berdua sangat bermanfaat sekali, dan kalau ada apa-apa nanti pasti balik lagi ya. untuk ininya nanti bisa dibawa aja, nanti bisa dibaca-baca lagi. Untuk informasi kalau kurang paham ataupun masih ada yang mengganjal, bisa cari di internet. Sekarang kan banyak informasi gitu ya di internet tuh banyak. Jadi jangan terpaku kalau misalnya dari saya belum banyak yang anda mengerti, mbak mas bisa cari di internet. Makasih ya Bu. Makasih Bu. Kami dari kelompok anak. Makasih sudah menonton video pemeriksaan kesehatan dan konseling pranikah prakonsepsi pada calon pengantin. Terima kasih.